Wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa perdana kita dalam bincang hangat ya, dengan topik-topik yang hangat pastinya, dan juga bersama dengan sosok hebat, sosok menginspirasi yang insya Allah akan menghangatkan ruang pertemuan kita pada hari ini. Dan senang sekali rasanya saya sudah bisa duduk di sini berdampingan dengan pimpinan pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya. Selain itu, beliau juga pengusaha dan juga sosok ayah yang hebat, Ustadz Asep Abdul Hamid, SPD MAG. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Haji juga sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Ustadz. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Yeah. Baik, Ustadz, kita mulai dari ini Ustadz. Pesantren Benda ini kita lihat sudah banyak sekali perubahan dan juga Ustadz ini sejak 2018 ya Ustadz ya? Atau jadi pimpinan pesantren 2017. 2017, yeah. Berarti sudah jalan sekitar 6-7 tahun ya Ustadz ya? Iya. Iya, udah jalan sampai 6-7 tahun. Sudah tak asing lagi dengan suara dan wajahnya beliau, tapi tak kenal maka ta'aruf, maka kita akan mengenal lebih dalam dari Ustadz Asep Abdul Hamid. Maka dari itu kita bicara mengenai masa kecil Ustadz. Yeah. Masa kecil Ustadz itu seperti apa, dididik seperti apa, dan juga riwayat pendidikan Ustadz itu seperti apa sih Ustadz? Silakan. Ya baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang masa kecil, sungguh sangat excited, bahkan sepertinya kalau waktu ini bisa diputar kita lebih memilih ke masa kecil gitu ya. Dulu memang saya kira mungkin bukan hanya saya, semua keluarga yang putra putrinya Ustadz Aminullah dan Mi Hamidah, saya kira dibesarkan dengan pola yang sama, dengan disiplin yang ketat, terutama ibu atau Umi itu sangat ketat terhadap pendidikan, dimana waktu saya kecil ketika anak-anak lain ba'da maghrib itu berlarian main gitu ya, saya termasuk, saya kira anak yang harus ngaji ba'da maghrib, wajib, tidak boleh main, sangat ketat, bahkan harus senantiasa mengikuti apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Bahkan hal itu saya kira justru berdampak positif terhadap anak-anaknya. Bahkan ibu terutama yang sangat mendorong kami untuk betul-betul belajar, terutama belajar masalah agama. Karena menurut beliau pendidikan agama ini adalah pendidikan dasar yang akan menjadi pondasi bagi kehidupan anak-anaknya di kemudian hari. Saya kira memang hal itu apa yang disampaikan dulu mungkin anak-anaknya tidak menerima, kok beda perlakuannya dengan anak-anak pada umumnya di sekitar kami gitu. Anak-anak atau teman-teman saya, mereka sepertinya masa kecil itu ya seperti enak gitu ya. Sementara ibu terutama itu mengharuskan kita itu terus belajar dan belajar. Bahkan ini juga menjadi riwayat pendidikan saya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Saya SD di SD Benda, kemudian pagi hari, siangnya saya sekolah agama di pesantren. Nah, setelah beres SD, saya melanjutkan di Sanawiyah di Benda. Namun waktu itu Sanawiyah itu kan tentu beda dengan sanawiyah sekarang ya. Kalau sekarang sanawiyah itu full day sampai
sore. Kalau dulu sanawiyah itu mungkin belajar itu hanya sampai jam setengah satu. Setiap pulang sekolah di sanawiyah, saya itu senantiasa bersama teman-teman santri sebetulnya bermain ke Citanduy kan. Karena Citanduy itu dekat jaraknya dari pesantren, bersama teman-teman santri yang tingkat sanawiyah itu hampir setiap hari bermain ke Citanduy. Sehingga tubuh saya ini, kulit itu saya itu hurikan gitu ya. Hurikan atau ya pokoknya mah kelihatan nggak bersih karena memang hampir setiap hari berenang di Citanduy. Hal itu menjadi kekhawatiran buat ibu, sehingga saya itu disuruh bahkan menyuruhnya ke Ustaz Sidik. Mi itu bilangnya, Ujang, si Asep ulin wae cenah gitu. Ulin wae ka Citanduy hariwang cenah, gawe teh ulin ngaliwet setiap hari. Kadi itu cari sakolakeun deui. Makanya saya ketika usia sanawiyah itu sekolah itu 2. Pagi-pagi saya sekolah di sanawiyah di Benda, kemudian siangnya jam 1 saya sekolah di SMP PGRI. Nah itu berjalan sampai alhamdulillah tamat. Berarti double degree, Ustaz. Iya, double degree. Double degree. Wah, Masya Allah. Iya. Jadi sehingga ketika libur itu sanawiyah libur hari Jumat, tapi SMP-nya nggak libur. Hari Minggu SMP-nya libur, sanawiyahnya nggak libur. Bahkan setelah beres di sanawiyah dan SMP pun orang tua itu mengarahkan saya untuk sekolah di 2 sekolah, pagi-pagi di Aliyah itu di sana di Mualimin gitu ya. Kemudian siangnya di SMA. Cuman waktu itu saya menolak karena memang sepertinya kalau untuk tingkat SMA berat gitu. Ketika itu memang ada diskusi sampai akhirnya memang seperti kontroversi, putranya pimpinan pesantren Ustadz Amin kok disekolahkannya tidak di Mualimin di sini tapi disekolahkan di SMA Negeri 2. Waktu itu SMA Negeri 2 sebelum ada zaman zonasi seperti sekarang itu sekolah favorit gitu ya. Banyak orang-orang yang sekolah di sana dan alhamdulillah saya justru yang dari pesantren, yang dari sanawiyah dan dari SMP swasta ini bisa bersaing dengan santri-santri atau siswa-siswa yang dari SMP pada umumnya. Saya nggak paham orang tua menyuruh saya untuk belajarnya itu kenapa di SMA. Walaupun memang dengan syarat setelah saya beres sekolah harus ikut pengajian dengan santri-santri di sini di pesantren. Itu juga merupakan tugas yang berat karena waktu itu saya juga kan masih muda gitu ya, ada puber gitu ya. Yes. Sekolah di SMA kemudian berbaur dengan santri-santriwati yang mualimat ikut ngaji gitu kan. Waduh. Jadi sepertinya saya belajar ngajinya juga kurang fokus gitu. Sambil ngelirik gitu. Iya. Jadi ada perasaan minder gitu Okay. Jadi sampai alhamdulillah tamat. Ternyata mungkin ya yang menjadi pembelajarin kenapa orang tua sepertinya sekarang baru terasa kenapa ya orang tua nyuruh dulu di SMA ketika saya menjadi mudir di pesantren ini sehingga tahu bagaimana sih pendidikan di umum sehingga bisa mengambil hal yang positif gitu ketika sekolah di umum dan diterapkan hal-hal yang baiknya gitu. Kemudian setelah itu saya sebetulnya saya cita-citanya menjadi seorang lawyer gitu ya. Cuman waktu itu saya memang sudah terdaftar di sebuah perguruan tinggi, sudah diterima, bahkan saya sudah daftar ulang. Tapi sekitar tahun 90-an ayahanda sama ibu itu mau melaksanakan ibadah haji. Nah ayah itu bertanya, Sep mau kuliah kemana? Saya mau kuliah di jurusan Fakultas Hukum. Saya bilang, kamu mau membela yang salah, menyalahkan yang benar.
gitu aja. Bapak itu ya, Ustadz Amin itu ngomen tentang saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau bisa pindah katanya. Dari situ sebetulnya orang tua tidak memaksa sebetulnya. Cuman keingetan. Akhirnya saya pindah lah. Gak jadi di jurusan itu. Kemudian saya ngambil jurusan di bahasa Inggris di Universitas Siliwangi. Dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di UIN Bandung. Nah itu saya kira tentang sekelumit bagaimana orang tua mendidik kami ya di waktu kecil sampai dengan bagaimana jalur pendidikan saya yang ditempuh gitu. Baik. Berarti dari dulu mungkin sudah dididik dengan keilmuan. Maka dari itu sekarang dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari sekolahnya yang double degree tadi itu bisa diambil hikmahnya yang ada di SMA ke pesantrenkan gitu ya untuk perbaikan. Yeah. Baik Ustadz, tadi sudah diceritakan mengenai riwayat pendidikan masa kecil. Sekarang kita nggak belok sih, kita masih tegak lurus ke pesantren Benda. Pesantren Benda sekarang sudah beda. Kita kalau lihat dari 3 sampai 4 tahun ke belakang gitu ya, pas zaman Azril dulu alumni 2019 itu bisa dibilang signifikan berbedanya. Perubahannya itu jauh banget, Ustaz. Banyak hal lah, karena waktu itu masih mungkin di gedung Sidik Amin, itu masih 2 lantai. Sekarang sudah 3 dan di depannya pun sekarang sudah makin estetik dan bagus sekali gitu. Nah, pertanyaannya apa yang Ustadz lakukan dan motivasi apa, trigger apa yang Ustadz berikan ketika memimpin untuk bisa melakukan perubahan, perbaikan gitu Ustadz? Seperti apa kira-kira? Jadi sebagian besar masyarakat menilai bahwa pendidikan di pesantren itu hanya pendidikan ukhrawi, hanya pendidikan yang fokus pada masalah agama, keakhiratan, sehingga para orang tua itu sebagian hampir enggan untuk menyekolahkan di pesantren. Ini menjadi tantangan. Kemudian yang kedua juga banyak sebetulnya orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, akan tetapi ketika masuk ke komplek pesantren itu identik dengan pesantren itu buduk, gatal-gatal, hal negatif. Iya, yang kurang menyenangkan lah gitu ya. Kemudian tempatnya juga kumuh, kurang menyenangkan sehingga menjadikan anak-anaknya tidak betah. Bahkan orang tua pun ketika mereka sadar tentang pentingnya pendidikan agama, ketika akan menyekolahkan anaknya ke pesantren, mereka berpikir 2 kali 5 kali gitu melihat fasilitas yang ada di pesantren yang kurang menyenangkan gitu. Makanya saya mencoba menghadirkan sebuah pesantren yang bagi orang tua merasa ketika anaknya dititipkan di pesantren tidak khawatir tentang bagaimana anaknya di pesantren nanti, tentang kebersihannya, tentang kesehatannya dan lain sebagainya. Dan yang kedua tentu saja bagi santri-santrinya dengan kondisi pesantren yang nyaman, fasilitasnya bersih, fasilitasnya lengkap, bukan hanya mereka di awal mungkin terpaksa untuk nyantri gitu ya. Tapi setelah mereka jalani, mereka menjadi nyaman karena memang fasilitasnya cukup lah gitu. Jadi ini terus diupayakan, dilengkapi sehingga nanti anak-anak yang belajar ke pesantren itu bukan hanya didorong oleh orang tua, akan tapi yang paling kuat adalah mereka memiliki kemauan dari anaknya. Karena lihat fasilitas minimal lah, lihat fasilitasnya nyaman, kemudian anak oh ya mau. Jadi kalau hanya dari dorongan orang tua saja, anak itu pasti belajar itu ilmunya mungkin nggak dapat gitu, karena keberadaan di pesantren itu merasa tertindas gitu ya, merasa ya dikucilkan, bahkan merasa dibuang gitu.
Sehingga di sini mereka keberadaannya itu tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya ilmunya mungkin tidak dapat. Tidak berkah. Iya, tidak berkah. Tapi kalau mereka itu sudah enjoy, insya Allah akan akan ada korelasi antara apa yang diinginkan oleh orang tua dan anaknya juga ternyata ada kemauan. Nah, saya kira ujungnya itu ke situ. Walaupun memang untuk menggapai itu perlu waktu dan tenaga, terutama materi yang harus cukup ya. Betul sekali, karena emang kita lihat apalagi ya alumni-alumni malah saking betahnya Ustaz mengabdikan diri ke pesantren. Amin. Banyak yang seperti itu. Jadi tapi ini kita mau flashback juga nih Ustaz. Jadi kan kita udah ngebicarain masa yang sekarang. Kita pengen flashback waktu dulu. Waktu dulu pesantren itu seperti apa sih? Awal mula terbentuknya. Terus apakah ada faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya pesantren itu? Kalau seingat saya sering dengar cerita dari orang tua. Dulu itu pesantren Benda itu disebutnya itu bukan pesantren tapi kandang kebo lah gitu. Karena memang seperti atapnya jerami, alasnya tanah gitu ya. Kemudian bangkunya itu dari bambu yang dipotong-potong gitu. Sehingga kalau santri belajar itu sering kejepit tangannya. Kemudian bergeser pindah ke rumah. Asalnya di rumah orang tua ada santri yang datang dari jauh, kemudian orang tua itu membuat saung ya ke belakang. Pertama yang datang itu santri putra ke depan gitu ya. Datang santri putri kemudian ke belakang rumah buat saung. Datang lagi santrinya nambah ke samping kiri, kemudian ke samping kanan. Kata orang tua, kalau dilihat dari atas itu rumah itu kayak kincir gitu, kayak kolecer. Jadi tengahnya rumah, pinggir kiri kanan itu yaitu tempat santri mondok. Bahkan dulu itu saya masih ingat waktu SD itu ada asrama disebutnya teh askot, asrama koco. Tahu kan koco ya? Karena memang asrama itu dibangun di bawah di atas kolam gitu. Di atas kolam tapi kolamnya airnya tidak ngalir gitu. Sampai kondisinya seperti itu. Asrama dulu dibuat dengan gotong royong antara orang tua atau masyarakat yang ada di sekitar pesantren, bahkan yang nemboknya juga santri. Makanya tak heran bangunan pesantren dulu itu dindingnya itu gampang melepuh dan tidak rata gitu ya, karena bukan sama tukang yang membuatnya tapi sama para santri. Nah itu perkembangan terus. Saya masih ingat beberapa tempat, bahkan orang tua justru bapak ya yang Ustadz Amin itu sering setiap malam itu menggergaji membuat meja untuk tempat tidur santri, padahal beliau ini bukan seorang tukang kayu, tapi ya memang dulu beliau mengupayakannya seperti itu, malam-malam menggergaji, bukan di bawah sinar listrik tapi di bawah sinar petromak yang agak remang gitu ya. Saya masih ingat bagaimana orang tua. Kemudian anak-anaknya juga setiap hari libur itu dikerahkan mengecat asrama gitu ya. Saya, adik saya, kakak saya itu semuanya mengecat asrama. Itu bukan cat tembok yang seperti sekarang, tapi pakai cat apu ya gitu. Itu bukan pakai kuas juga, tapi pakai jerami. Jadi kami bersama keluarga, orang tua, mas santri zaman dulu bergotong royong untuk pengadaan sarana prasarana seperti itu. Bahkan sampai saya tingkat sanawiyah pun ketika ada jam pelajaran kosong itu selalu gotong royong membawa pasir dari pinggir jalan ke lokasi yang lagi dibangun. Nah itu prosesnya dari nol sekali pesantren Benda itu. Adapun dalam perjalanannya kemudian baru ada sekolah formal di tahun 70-an. Tahun 70-an. Berarti awal mulanya di tahun berapa tuh Ustaz?
Kalau pesantren ini dirintis saya kira mungkin sekitar awal tahun 50-an. Jadi udah lama sekali. Akan tetapi untuk sekolah formalnya sanawiyah mungkin sekitar tahun 70-an. Nah, itu dulu itu juga santrinya banyak. Karena dulu kan santri tidak seperti sekarang diasramakan semua, ada yang di Dugdag, ada yang di asrama gitu. Jadi banyak juga santri dulu itu. Kan tapi kalau sekarang kan semuanya diasramakan. Itu dimulai dari tahun 2003 diasramakan semua. Ketika itu ceritanya saya menikah tahun 92 bersamaan dengan mertua mendirikan sebuah pondok pesantren di Singaparna dengan sistem asrama gitu ya. Saya lihat hasilnya santrinya bagus, luar biasa gitu ya. Kemudian saya berikan saran ke almarhum Ustaz Sidik bagaimana kalau santri di Benda itu diasramakan, karena kalau diasramakan itu positifnya begini gitu. Ustaz Sidik jawabannya, kasihan mereka yang dekat sekitar pesantren, soalnya mereka tinggal di sini di Benda umpamanya, kenapa harus mondok gitu kan, kasihan gitu. Akhirnya ya tahun Ustaz Sidik beralasan seperti itu, ya saya nerima aja. Akan tetapi saya tidak terus berhenti, saya terus memberikan usulan-usulan yang sama ke almarhum. Bahkan saya sempat membuat proposal bagaimana kalau pesantren Benda ini diasramakan. Berarti proposal itu kalau nggak salah saya buat tahun 2002 ya, tahun 2002. Saya mengajukan sekitar tahun 92, berarti 10 tahun gitu ya. Hampir setiap tahun saya mengajukan ke Ustaz Sidik itu bagaimana kalau diasramakan. Dan Ustaz Sidik jawabannya sama seperti itu. Kan tetapi karena saya mengajukannya di setiap awal tahun, Ustaz Sidik pun menjawabnya setahun sekali, sehingga seperti biasa aja gitu. Akan tetapi sepertinya saya masih penasaran karena mungkin harus dibuatkan proposalnya. Saya buatkan proposalnya, ya alhamdulillah di tahun 2023 ini baru pesantren di sistem asramakan semua. Tujuannya yaitu supaya santri-santrinya lebih fokus belajar dan supaya seragam. Karena kalau pendidikan di Benda dulu sebelum diasramakan semua, ada yang di asrama, ada yang di Dugdag gitu ya. Ketika jadi berbeda gitu. Kita umpamanya memberikan pembelajaran untuk kelas anak-anak yang di asrama, diberikan program disiplin seperti ini. Ketika berbaur di kelas, nah itu seperti percuma, hilang lagi gitu. Karena terkontaminasi oleh anak-anak yang datang dari luar. Bahkan kadang-kadang yang di luar nginep di asrama juga ke kantor. Atau anak-anak yang di asrama nginep di luar gitu. Akhirnya seperti kurang efektif gitu membangunnya. Nah, saya membuat proposal, ya alhamdulillah. Akhirnya pesantren berjalan sejak tahun 2003 sampai sekarang semua santri diasramakan. Dan di awal memang ketika semuanya diasramakan, banyak santri yang keluar, terutama santri-santri yang tinggal di sekitar pesantren. Tapi lambat laun alhamdulillah sekarang sudah kembali stabil gitu. Nah, saya kira itu perjalanan pesantren sekelumit dari dulu ya, sejak menjadi embrio pesantren Benda menjadi seperti sekarang, saya kira seperti itu. Berarti dari awal mula juga berarti masyarakat itu membantu masyarakat ingin ada pesantren. Nah, akhirnya terbentuk dan berarti dari dulu nggak langsung seperti ini gitu ya. Jadi ada step by step ya. Jadi dari dulu mungkin sepetak, jadi 2 petak, jadi berapa hektar gitu sekarang. Iya. Berarti perkembangannya terus sampai sekarang, alhamdulillah. Ini Ustadz ngomongin kepemimpinan. Ini Ustadz Asep ini banyak sekali membuat inovasi, program. Bahkan sekarang ada
kita difasilitasi media. Ini mungkin untuk milenial, untuk Gen Z, kira-kira siapa sih role model Ustadz yang menjadi kayak pacuan untuk menjadi kepemimpinan yang ideal, kita katakanlah itu. Kalau role model secara pribadi itu saya nggak ada, akan tetapi saya melihat aja terbuka, yang baik dari seseorang diambil, yang baik dari sebuah lembaga, dari sebuah institusi diambil, akan tetapi itu pun tidak asal ngambil. Saya selalu berdiskusi dengan dengan staf yang ada di pesantren. Jadi saya memimpin pesantren ini kolektif kolegial. Jadi tidak merasa saya sebagai pimpinan pesantren. Ketika ada hal yang perlu didiskusikan, diskusikan. Bahkan saran-saran saya itu, usul saya itu harus dicoba dulu di tingkat pimpinan gitu. Apakah mereka mendukung atau tidak. Tapi tentu tidak semuanya. Untuk hal-hal yang tidak perlu didiskusikan ya saya ambil keputusan. Jadi tidak ada role model lah. Yang jelas kalau model bagi kita seorang muslimah pasti Rasulullah gitu. Cuman untuk hal-hal yang positif, untuk kemajuan kita terbuka. Bahkan bukan hanya dari luar, dari santri pun saya sering mengadopsi usul saran, atau kalau ada santri yang usul saya pertimbangkan gitu. Ketika kebijakan yang saya turunkan ternyata dirasa oleh santri kurang pas, atau memang ada dampak yang tidak baik, hasil didiskusikan, bisa jadi kemudian kebijakan-kebijakan itu diperbaiki. Atau kalau perlu memang diangkat, tidak jadi gitu. Jadi terima kritikan, saran, open minded lah. Dan tapi tak hanya itu, ada musyawarah sama mufakatnya juga. Ada musyawarah. Dan ada trial and error. Jadi nggak hanya sekedar memberikan keputusan atau memberikan aturan segala macam. Keren banget Ustadz. Selanjutnya Ustadz, kita berbicara yang ada di pesantren. Kira-kira ada nggak sih program, kegiatan yang mau direalisasikan? Atau infrastruktur pembangunan segala macam, kira-kira ada nggak sih yang pengen diimplementasikan ke pesantren supaya pesantren lebih berkembang, maju bahkan? Ada satu hal yang ingin tahun ini, tahun 2024-2025, saya itu kami mau membangun kolam renang. Memang ini bukan tanpa alasan gitu, bahkan alasannya itu kuat gitu. Jangan dianggap main-main, bahkan kata Rasulullah, untuk hal yaitu yang pertama mengajarkan anak-anak berenang, kemudian mengajar anak-anak memanah dan berkuda. Sementara untuk program kegiatan ekskul itu memanah sudah ada. Sebetulnya untuk berkuda kalau mau pesantren tinggal kerjasama dengan kampung tetangga. Ciberi itu adalah tempat peternak kuda ya, banyak warganya yang berusaha di kuda. Kalau memang mau mungkin pesantren ke depan dibuka sponsorship. Iya. Nah sekarang alhamdulillah kita udah mulai untuk membangun kolam renang. Tentu ini bukan ingin membentuk anak menjadi seorang atlet, tapi itu tadi yang di awal pertanyaan disampaikan bahwa semua fasilitas yang ada itu diantaranya untuk mendukung supaya proses pembelajaran ini di sini berjalan lancar, terutama motivasi santri untuk belajar di sini lebih kuat. Orang tua menyekolahkan di sininya juga puas gitu ya. Kemudian anaknya sekolah di sini juga senang, tenang gitu. Dan tambah sehat dengan adanya kolam renang. Dan satu sisi pesantren mudah-mudahan dengan adanya kolam renang itu ada sisi profit income gitu, memiliki usaha lah. Memang
di pesantren kita itu kan ada juga klinik ya, klinik Pratama Aminullah, tapi klinik ini sampai hari ini belum profit oriented, masih mungkin saya sampaikan hanya CSR pesantren lah gitu. Alhamdulillah pembangunan klinik Aminullah ini sudah 95%, nanti dengan dikembangnya klinik ini nanti ada fasilitas rawat inap gitu. Nah ini program yang ini yang belum terrealisasi, dan insya Allah kalau kolam renang sudah ya lagi berjalan. Ada juga sebetulnya yang ingin saya gulirkan, walaupun sampai hari ini kita coba belum ada hasil dari survei kami. Kami itu ingin mendirikan Mahat Ali di pesantren. Akan tetapi sampai hari ini kita sebelum launching ke yang lain, kita data dulu ada gak kira-kira santri dari pesantren Benda yang kalau pesantren Benda membuka Mahat Ali ini mau sekolah di situ. Mahat Ali itu seperti apa? Mahat Ali itu sekolah lanjutannya atau perguruan tinggi. Iya, okay. Ya, jadi pesantren tinggi lah gitu. Padahal program kami rencananya itu berkelanjutan dengan program kelas khusus, di mana kan kelas khusus itu mereka targetnya hafal 30 juz gitu kan, kemudian mereka juga belajar ilmu-ilmu ulumuddin. Nah tadinya mau disalurkan ke sana. Targetnya itu khusus ya? Khusus. Tapi saya survei sampai hari ini lulusan tausus kebanyakan mungkin karena memang mereka terlalu jenuh ya di pesantren, udah lama, ada yang 6 tahun gitu, maunya keluar kuliahnya. Padahal rencananya Madali ini kita beasiswa untuk jurusannya, bahkan sudah insya Allah pinginnya jurusan fikih, usul fikih. Akan tetapi memang kita masih masih dalam proyek, masih dalam penelitian, belum melangkah, karena sebelum melangkah itu harus ada dulu calon mahasiswanya, terutama dari alumni pesantren Benda. Ke depan kalau sudah ada minimal banyak dari kelas khusus, minimal setengah anak-anak khusus mau melanjutkan ke Mahat Ali, bisa dibuka itu Mahat Ali, Pak. Jadi nanti target Mahat Ali itu mereka keluar dari Mahat Ali tapi mereka memiliki gelar sarjana. Nah, dan itu gratis lah insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi hanya sekedar kelas khusus atau mungkin dibuka juga nanti untuk umum, tapi yang menjadi perhatian khususnya supaya menjalur gitu ya. Kelas khusus ini bisa masuk ke situ. Terus bergenerasi. Ya, gitu. Jadi nanti ilmu yang dari kelas mualimin itu kemudian dimatangkan di kelas di Mahat Ali gitu, sehingga ini tidak terputus. Adapun nanti dari luar juga mungkin bisa mahasiswa dari luar. Berarti program-program yang ingin direalisasikan itu balik lagi untuk santri gitu ya. Jadi untuk santri, walaupun memang kita harus investasi gitu ya, pesantren menginvestasikan uang, dana segala macam untuk pembangunan, tapi baik lagi untuk kenyamanan santri. Oke Ustadz, pertanyaan selanjutnya itu mungkin untuk para santri Benda. Apa pesan atau apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada santri-santri Benda, khususnya untuk apalagi yang mau lulus nih kelas 12 sekarang, itu kira-kira apa sih Ustadz? Bagi para santri yang sampai hari ini belajar di pesantren memang kalian dibentuk dan dibiasakan dari sejak bangun sampai dengan tidur dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif, terutama kebiasaan-kebiasaan ibadah dan akhlak. Bahkan di pesantren kalian terjadwal ada ujiannya, kapan ujiannya, kapan ulangannya, kemudian diumumkan. Nanti di luar sana kalian juga harus bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan di pesantren. Ketika di pondok, yang mengawasi kalian, yang mengatur kalian, yang mengasuh kalian adalah para murabbi, murabbiyah, para pengasuh, para pembina.
Tapi nanti di luar sana minimal setelah beres dari mualimin, dari pondok itu, kalian tidak ada yang mengawasi kecuali kalian menerapkan dan menyadari ilmu-ilmu yang kalian peroleh ketika di pesantren. Karena kalian nanti di luar banyak sekali terpaannya, banyak sekali gangguan, cobaan. Nah, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di pesantren ini harus menjadi pondasi, titik tolak, bahkan menjadi sepatu boot untuk kalian kemana melangkah, sehingga apa yang kalian pijak dengan sepatu ilmu yang telah kalian miliki di pesantren itu bisa menapaki dengan yakin masa depan, bisa menapaki langkah-langkah ke depan dengan bekal sepatu ilmu yang telah diberikan, diajarkan di pesantren. Sehingga sepatu boot yang berat itu, kalaupun ada angin, ada badai, tubuh kalian tetap bergoncang, akan tapi kalian kakinya harus tetap menapak karena sepatunya yang berat dengan ilmu yang ada di pesantren, saya kira gitu. Deep sekali gitu ya. Aduh, pesannya semoga nyampe sampai santri. Kalau udah jadi alumni bahkan terus berkembang karena ini pondasi awal mula kalian. Yeah. Oke Ustadz, terima kasih telah sama-sama hadir dan juga menyempatkan waktunya dari kesibukan Ustadz. Banyak sekali insight yang kita dapati dari apa yang sudah disampaikan, sudah dipaparkan. Semoga kita semakin bisa terus berkembang dan juga ingin selalu berkontribusi kepada pesantren itu sendiri. Terakhir Ustadz, closing statement. Ini mungkin bukan hanya untuk santri, tapi untuk alumni, untuk staff atau mungkin ya untuk yang berkontribusi pada yang pernah atau sedang berkontribusi di pesantren. Kira-kira bisa nggak diberikan pesan? Rekan-rekan, santriwan santriwati, para alumni, para ihwatul iman, pesantren Persis Benda adalah lembaga pendidikan atau institusi pendidikan wakaf. Wakaf itu milik Allah, di mana kalau kita berwakaf tentu saja manfaat dari wakaf itu bisa kita peroleh luar biasa, bahkan bisa menjadi sebuah amal jariyah. Para pemirsa, santriwan, santriwati, para alumni bisa berwakaf di pesantren, bukan hanya berupa materi, akan tetapi berupa apa saja. Perhatian terhadap pesantren, perhatian terhadap tingkah laku santri di luar dilaporkan ke pesantren, kritik saran terhadap pesantren untuk kemajuan pesantren, itu juga merupakan bentuk wakaf dalam bentuk yang lain. Bahkan saya kira para alumni, para santriwan, santriwati paham maksud saya. Kalau kita menunjukkan pada sebuah kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Mandala ala khairin falahu ajrun kafailihi. Jadi yang disebut wakaf terhadap pesantren Benda itu tidak mesti berupa materi saja, akan tetapi bisa berupa perhatian, usul saran, bahkan melaporkan sesuatu yang negatif dari tingkah laku santri di luar untuk perbaikan santri kami di pesantren, itu juga merupakan sebuah bentuk masukan. Saya kira itu juga akan menjadi sebuah investasi jariyah. Makanya jangan segan-segan untuk memberikan masukan ke pesantren, terutama sekarang alhamdulillah ada tim media nih, bisa disalurkan lewat tim media ini. Itu saja. Terima kasih kepada tim media yang telah memfasilitasi saya untuk menyampaikan hal-hal yang tadi disampaikan, yang ditanyakan oleh Saudara Azil. Baik, itu dia. Jangan lupa nonton episode selanjutnya di B-Talk, Benda Talk Show episode selanjutnya. Terima kasih Ustadz Asep Abdul Hamid. Assalamualaikum.